Kita bersyukur banget kalau hari ini kita boleh ketemu. So, jangan pernah lupa teman-teman, minggu ini, minggu kelima tanggal 31 Januari, teman-teman, jam 4 sore kita akan ada yang namanya New Year Gathering Korem. So, teman-teman, please sediakan waktu yang belum daftar gitu ya. Mari daftarkan diri teman-teman karena kita akan membagikan link Zoom berdasarkan pembagian daftar-daftar yang ada. Tapi kalau teman-teman misalnya langsung mau kontak kami, silahkan untuk mendapatkan brosurnya dan teman-teman bisa langsung daftar di saat itu juga gitu ya teman-teman. Sediakan waktu biarlah ini menjadi momen kami dan juga kita semua untuk saling melihat satu sama lain, untuk sama-sama mengalami persekutuan. Meskipun persekutuan kita udah lama gitu ya, kita nggak pernah ketemu, tapi mari ini menjadi momen yang kita saling menyapa satu sama lain dan kita melihat bagaimana Tuhan itu selalu menjaga kita. Meskipun kita tidak bertemu, tapi ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. So teman-teman jangan lupa 31 Januari jam 4 sore ya teman-teman ya. Mari teman-teman sediakan waktu juga bukan hanya untuk bertemu, tapi untuk bertumbuh. Sama seperti yang akan kita lalui pada sebentar lagi gitu ya. Mari kita sama-sama mengambil waktu, kita menenangkan diri kita, menenangkan hidup kita. Kita mengalami lagi bagaimana tangan Tuhan menyentuh hati kalian. Bagaimana tangan Tuhan memimpin hidup kalian. Bagaimana tangan Tuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Mari teman-teman kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita menyediakan diri kita, menyediakan waktu kita untuk terus bertumbuh, untuk sama-sama terus mengalami kasih daripada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Teman-teman, sebagai manusia kita tentu senang bukan ketika kita mendapatkan sesuatu. Let's say dapat hadiah dari pacar, ya pasti senang lah dikasih apa begitu. Sama seperti sama Tuhan kan, ketika kita mungkin dikasih nilai yang baik, mungkin dikasih hari yang baik, keluar masuk yang aman, itu semua membuat kita bersyukur. Tapi teman-teman ketika kita menjalani relasi itu, lambat laun bukan pemberiannya lagi yang membuat kita bersyukur. Pribadi yang memberi itu yang membuat kita bersyukur. Pernahkah teman-teman bayangin mungkin satu hari tanpa seorang kekasih yang punya? Satu hari tanpa ayah dan ibu yang selalu memberi kepada kita? Pribadinya bukan yang membuat kita bersyukur? Sama seperti Tuhan teman-teman. Pribadi Bapa itu selalu menyertai kita. Awalnya segala berkatnya begitu indah, lama-lama pribadinya begitu indah untuk kita, membuat kita bersyukur. Mari teman-teman kita menaikkan rasa syukur kita atas Bapa yang selalu memelihara kita, tak pernah meninggalkan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia
Mari kita sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa dengan lembut. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita sama-sama terlebih dulu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kesempatan sekali lagi untuk kembali merenungkan dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus mendekat kepada Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, gue mau bacain satu ayat terlebih dahulu sebelum kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan tentang God is our provider. Kita sama-sama baca dari Matius 6 ayatnya yang ke 31 sampai 34. Gue bacain ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya teman-teman, pertama-tama gue mau tanya, apa sih bedanya antara khawatir dan takut? Teman-teman, kalau kita berbicara tentang yang namanya takut,
maka itu berbicara tentang suatu bahaya yang sudah jelas ada bahayanya. Contoh, jangan takut, anjing gua udah jinak. Artinya apa? Yang menjadi bahaya ketakutan adalah anjing gua, gitu kan? Nah, tetapi kalau berbicara kekhawatiran, maka kekhawatiran itu berbicara tentang sesuatu atau faktor X yang kita juga belum tahu apa sih itu, gitu ya. Misalnya, khawatir menghadapi semester ini. Padahal kita belum tahu semester ini tuh susahnya kayak gimana. Memang sih kalau lihat dari jadwal pelajarannya atau misalnya lihat dari guru-guru killer gitu ya, yang mengajar kita akan mengatakan, waduh cilaka 12 nih gitu ya. Kacau nih, ngadepin guru ini lagi, wah udah pelit nilai, susah lagi gitu ya. Terus dia kalau ngajar pakai bahasa malaikat gitu ya, nggak ngerti gue gitu. Nah itu bisa jadi kekhawatiran, kemudian itu seringkali menjadi dominasi atau menjadi penyebab kita susah untuk melakukan sesuatu. Nah itu teman-teman, jadi kalau takut itu berbicara tentang bahaya yang sudah ada. Misalnya tadi kayak gue bilang apa, anjing gue tenang aja, anjing gue udah jinak gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang kekhawatiran, maka itu berbicara tentang sesuatu yang belum tentu kejadian, yang belum tentu menjadi masalah, tapi kita udah khawatir, udah takut sebelum waktunya, sehingga seringkali itu membuat orang mengalami stres, mengalami susah tidur gitu ya. Kayak kalau gue lagi nonton startup itu, Han Ji Pyong pernah kesulitan tidur ketika dia tahu bahwa si Dosan mulai menyukai si Dalmi gitu ya. Jadi itu kondisi-kondisi khawatir gitu teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan itu penyedia kebutuhan kita. Tuhan itu tahu apa yang ada atau apa yang kita mau. Teman-teman, tadi kita sama-sama udah baca dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Di sana dikatakan gitu ya, kalau mau dibilang mulai dari ayat 31 waktu gue bilang sebab itu, maka ini berbicara tentang konsekuensi logis gitu ya. Dari ayat sebelumnya, dari ayat 25 itu berbicara tentang bagaimana manusia itu seringkali khawatir tentang sesuatu yang memang hal-hal yang diperlukan gitu ya. Baju, makanan, minuman gitu ya. Tapi Tuhan mau ngomong gini, tenang, itu yang namanya baju, makanan, dan juga minuman itu tuh Tuhan sediakan. Bahkan kalau kita baca dengan teliti, di situ penulis atau Matius membandingkan dengan gini, coba kamu lihat deh ciptaan Tuhan, apa, burung gitu ya, burung gak menabur, gak menuai, tapi dia tetap mendapat makanan gitu ya. Terus juga kita lihat bagaimana tentang bunga-bunga di ladang gitu ya, bunga-bunga yang hari ini ada besok udah gak ada gitu ya, tapi masih dipakai buat foto-foto, bener gak? Kenapa? Karena dianggap bagus gitu ya. Bahkan dikatakan apa, Salomo di dalam segala kemegahannya pun gak pernah pakai baju yang kayak begitu. Nah teman-teman, di dalam bagian ini Tuhan mau supaya para muridnya begini, kita itu memang membutuhkan hal-hal tersebut, tapi jangan hal-hal itu menggantikan posisi Tuhan. Teman-teman, di bagian sebelumnya penulis Matius ini mengatakan seperti ini, kamu itu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon dalam hal ini berbicara pula, mencakup pula hal-hal yang berbicara tentang segala kebutuhan kita yang mungkin saja ya, secara tidak langsung ketika khawatir itu menggeser posisi Tuhan. Nah teman-teman, makanya di dalam ayat 31, 32, 33, 34 tadi dikatakan itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tahu manusia itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan, dan sebelum dia yang diciptakan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu udah menciptakan semuanya terlebih dahulu. Tuhan itu menyediakan terlebih dahulu. Buktinya apa? Tuhan tidak menciptakan manusia di hari pertama, bukan? Kalau Tuhan ciptakan manusia di hari pertama, dia gak akan bisa nafas teman-teman. Kalau Tuhan ciptain manusia di hari ketiga, maka itu belum ada yang namanya binatang-binatang, apalagi kita kan penyuka daging gitu kan. Belum ada itu yang namanya makanan-makanan enak gitu ya. Apalagi kalau mau Imlek kita ngomong babi gitu ya. Tuhan itu udah siapin semuanya gitu ya. Buah Tuhan siapin, makanan Tuhan siapin, udara Tuhan siapin gitu ya. Bahkan teman-teman ya, ini berbicara tentang masa yang depan. Teman hidup pun Tuhan siapin. Artinya apa teman-teman? Artinya Tuhan itu tahu, sama seperti bagian yang tadi kita baca,
Bapakmu. Dia tidak pakai kata sesuatu yang menggambarkan pribadi Tuhan yang jauh, tetapi berbicara tentang Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Teman-teman, kita pasti punya yang namanya papa gitu ya. Kita pasti punya yang namanya ayah. Teman-teman, saya yakin papa kita gitu ya, sesibuk-sibuknya dia bekerja, sehetik-hetiknya pekerjaan dan juga rutinitas kehidupan dia, pasti dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan ketika dia tahu, dia akan berusaha mati-matian untuk mencukupkan kebutuhan itu. Saya masih ingat teman-teman, waktu papa saya gitu ya bilang dia nggak punya uang untuk beliin saya kue ulang tahun. Tapi apa yang terjadi? Dia bikinin, memang sih bukan kue yang luar biasa, tapi satu kue yang dia usahakan ada gitu ya. Dan itu membuat saya, wah, ini satu hal yang harus kita syukuri. Bayangin, ini adalah Bapa kita yang menciptakan dunia kita. Dan jangan lupa teman-teman, dia tahu kebutuhan terbesar kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan paling dasar dalam hidup kita. Apa itu? Keselamatan dalam hidup kita. Keselamatan dalam hidup engkau dan saya. Apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan Yesus anaknya satu-satunya untuk mati di kayu salib. Untuk menjadikan engkau dan saya menjadi pribadi yang selalu bersama dengan dia. Teman-teman, apalagi yang kita khawatirkan? Makanan, minuman, atau pakaian? Teman-teman, yang sering kali membuat kita khawatir adalah kita khawatir tidak bisa ikutin perkembangan zaman. Kita sering kali khawatir bukan karena itu menjadi kebutuhan kita, tetapi kita khawatir karena kita akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan kalau kita tidak mengikuti apa yang namanya tren model saat itu. Teman-teman, ketika berbicara itu jangan pernah lupa, kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, Tuhan sudah menjaga kebutuhan kita dan dia menyediakan semuanya. Bukankah engkau dan saya tidak perlu beli tabung oksigen untuk kita bernafas? Bukankah engkau dan saya tidak perlu membeli pembuka mata untuk kita buka mata di pagi hari? Bukankah engkau dan saya tidak perlu yang namanya sesuatu untuk membuat jantung kita tetap berdegup? Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan, bukan kita inginkan ya teman-teman ya. Tolong please note gitu ya, take a note. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Dan sesuatu yang kita butuhkan yang paling mendasar bukanlah ngikutin tren model, tapi kita bergantung sepenuhnya pada pencipta kita. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Pada Tuhan yang menciptakan, menyelamatkan, dan membeli engkau dan saya. Teman-teman, bagian ini ditutup dengan satu hal yang sangat indah. Jangan khawatir akan hari esok. Sebab esok pasti punya kesusahannya sendiri. Apa artinya teman-teman? Bukan artinya kita tidak butuh persiapan untuk menghadapi hari esok, hari masa depan dan segalanya. Tetapi mari kita sama-sama berjalan kembali bersama dengan Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peramal bisa mengira-ngira, tapi tidak tentu. Atau kalau mau saya bilang, belum tentu kejadian. Sekarang kan lagi ribut begitu ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ketika kita berjalan dengan Tuhan kita yang adalah Bapa kita? Dia tahu dengan pasti, bukan mengira-ngira, bukan semoga, tetapi dia tahu dengan pasti. Tahu dengan pasti apa? Tahu dengan pasti apa yang akan kita lalui. Tahu dengan pasti apa yang kita butuhkan. Tahu dengan pasti apa sih yang akan menjadi kendala kita. Bagaimana menyelesaikannya? Teman-teman, itu semua Tuhan tahu. Oleh karena itu, Tuhanlah yang engkau butuhkan untuk berjalan selalu bersama dengan engkau, menghadapi ini bulan terakhir teman-teman, menghadapi minggu terakhir di bulan Januari gitu ya, udah mau Desember lagi, maksudnya minggu terakhir di bulan Januari, kita akan mulai memasuki yang namanya bulan Februari, bulan yang penuh dengan cinta gitu ya kalau mau diomongin. Tapi mari kita terus berjalan dengan Tuhan yang mengasihi engkau dan saya, Tuhan yang peduli bahkan hal sekecil apapun dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon tangan Tuhan memberikan kepada kita ketenangan hati. Bukan hanya ketenangan hati, yang terlebih penting adalah rasa diri kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang empunya engkau dan saya.
Mari kita mengambil waktu untuk kita berdiam di hadapan Tuhan. Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih manis ketika kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak mau meninggalkan hidup kami. Tuhan, kami tahu ada banyak ketakutan, ada mungkin banyak kekhawatiran dalam hidup kami berhubungan dengan masa depan kami yang masih panjang. Tapi ajarkan kami untuk selalu ingat bahwa Engkau Tuhan yang adalah Bapa kami, tahu yang terbaik untuk diri kami. Ajarkan kami bukan hanya untuk mengeluh, bukan hanya untuk ngomel, tetapi ajarkan kami menjadi pribadi yang bersyukur sekalipun kami belum tahu apa yang akan terjadi. Bersyukur bukan karena kami sudah tahu semuanya yang kami inginkan mungkin sudah terpenuhi, tetapi bersyukur karena kami punya Tuhan yang adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sayang sama kami, Bapa kami yang tahu segala kebutuhan hidup kami, bahkan ketika kami tidak tahu apa yang kami butuhkan, yaitu keselamatan dari Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk hal ini, dan biarkan hati kami bergantung penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.